Timnas Indonesia memiliki rencana gila jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir segera mencari darah keturunan baru untuk memperkuat area penyerangan. Pasalnya, Shin Tae-yong mengaku masih belum puas dengan lini serang skuad Garuda. Coach Shin menilai para striker Timnas Indonesia masih jauh dari kata produktif. Beberapa nama seperti Mileon Manhoef, Zico Sore, Ole Romeni, dan Denzan Bergen bisa menjadi incaran utama. Siapakah yang layak menjadi striker baru di lini serang skuad Garuda? Rencana besar demi bersaing di ronde ketiga. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan kedalaman skuadnya demi bersaing di ronde ketiga. Erick Thohir sadar skuad Garuda harus bermain dengan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI ini berani menjamin jika Timnas Indonesia akan mendapat tambahan amunisi. Salah satunya dengan mempromosikan pemain muda dari Timnas U20. Saya ingin pastikan pemain dari Timnas U20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U20 ini ada 3, jadi Timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental, kata Erick. Sementara Shin Tae-yong juga membenarkan jika skuad Garuda butuh penguatan. Coach Shin sudah memberi kode ingin striker baru untuk memperkuat sektor penyerangan. Pelatih asal Korea Selatan ini nggak puas dengan performa para strikernya di laga terakhir. Saat melawan Filipina, 2 gol skuad Garuda justru nggak berasal dari para penyerang. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus mengevaluasi diri dengan baik. Saya akan terus mencari pemain lini depan yang lain, kata Coach Shin. Komentar sang pelatih ini diperkuat oleh Budi Setiawan yang mengkritik lini serang skuad Garuda. Di babak kualifikasi Piala Dunia ini memang Indonesia kesulitan untuk mencetak gol terutama melawan tim seperti Irak, ujar sang pandit. Muhammad Kusnaini sebagai pandit lokal juga mendorong skuad Garuda untuk berbenah. Peluang masih terbuka karena kita belum melihat hasil drawing. Masih ada waktu untuk menambah kekuatan tim. Masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan, kata Kusnaini. Mileon Manhoef. Mileon Manhoef jadi salah satu penyerang keturunan yang disorot oleh PSSI. Pemain kelahiran Bemster ini sudah dikenal sejak membela Vitesse Arnhem di Eredivisie. Pada musim 2022-2023, Manhoef menjadi tulang punggung penyerangan skuad Vitesse. Hal ini dibuktikan dengan catatan 9 gol dan 6 assist yang diraih di Liga Belanda. Shin Tae-yong segera melirik penampilan hebat Manhoef bersama Vitesse. Coach Shin ingin menjadikan sang pemain sebagai striker andalan Timnas Indonesia. Roni Pangeman selaku pundit sempat membenarkan kabar tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah besar untuk memperkuat penyerangan. Salah satunya dengan mencoba menjadikan Manhoef sebagai pemain naturalisasi, kata Bung Ropan. Sayangnya pendekatan ini langsung ditolak oleh Manhoef karena ingin menunggu panggilan Timnas Belanda. Sang pemain diketahui merupakan penyerang andalan di skuad Oranje U21. Namun, Manhoef masih kesulitan memikat hati Ronald Koeman untuk dibawa ke Euro 2024. Artinya, peluang sang striker untuk berseragam skuad Garuda masih terbuka lebar. Manhoef juga semakin gacor bersama Stoke City di divisi Championship. Dirinya bahkan menutup musim dengan indah usai melesakkan brace di laga pamungkas kontra Bristol City. Zico Sore. Berikutnya ada Zico Sore yang sempat mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini sempat mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 di Spanyol. Sayang, Zico saat itu dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong dari proses seleksi. Alasannya, sang pemain belum mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional di level klub. Kepastian ini sempat dibenarkan oleh direktur teknis saat itu yakni Indra Syafri. Iya, Zico dicoret. Semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Dia yang lebih tahu tentang kebutuhan pemain, kata Indra Syafri. Tidak lama setelah itu, Zico justru mendapatkan kontrak bersama klub Belanda yakni Willem. Namun, dirinya harus bermain di skuad junior untuk mengasah bakatnya.
Hebatnya, striker bertinggi 180 cm ini sukses menampilkan performa apik. Dia bahkan menyelamatkan skuad Raja Muda dari kekalahan 2 kali berturut-turut. Pertama, sang pemain berhasil melesakkan 1 gol saat bermain imbang atas Heerenveen U21. Ketajaman Zico kembali berlanjut saat mencetak gol ke gawang ADO Den Haag. Penampilan moncernya dinilai sebagai salah satu pembuktian kepada Shin Tae-yong. Dirinya merasa masih pantas untuk dipanggil kembali ke skuad utama timnas Indonesia. Kehadiran Zico bisa mengatasi sebagian masalah di lini serang skuad Garuda. Pasalnya, sang pemain bisa menjadi striker yang komplit dengan postur tubuh 180 cm. Ole Romeni. Kemudian ada nama Ole Romeni yang masuk kategori pemain keturunan Grade A. Sang striker saat ini membela raksasa Eredivisie yakni FC Utrecht. Bomber 23 tahun ini berhasil mengoleksi 18 penampilan dan melesakkan 1 gol di musim ini. Berkat pencapaian itu, namanya langsung dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Romeni punya darah keturunan Sumatera dari sang nenek. Namun peluang skuad Garuda untuk mengamankan jasanya sempat tertutup. Sang pemain mengaku belum tertarik membela pasukan Merah Putih dalam waktu dekat. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI yakni Erick Thohir, sebuah kehormatan bagi saya. Namun masih terlalu dini untuk saya memutuskan hal tersebut, kata Romeni dalam wawancara bersama media Football Premier. Romeni dianggap masih bingung untuk memilih tim nasional yang akan dibelanya. Saking galaunya, pemain kelahiran Nijmegen ini sempat curhat dengan Ragnar Oratmangun. Romeni cerita ke saya kalau sedang memikirkan hal itu dengan baik. Dia juga merasa senang atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Saya bilang kalau dia harus memberitahu saya apabila sudah menentukan pilihan, kata Ragnar. Namun, Romeni baru saja memberikan kode dengan mengomentari postingan akun Instagram Calvin Verdong. Wow, tulis Romeni. Banyak netizen langsung menebak kalau Romeni sedang memberikan kode ingin dinaturalisasi. Sang striker dianggap juga berharap bisa memperkuat pasukan Merah Putih. Dean Zandbergen. Dean Zandbergen bisa menjadi opsi lain di sektor penyerangan timnas Indonesia. Saat ini pasukan Garuda sudah berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong punya ambisi besar untuk memberikan kejutan di babak ini. Demi mewujudkan hal itu, sang pelatih siap melanjutkan pencarian pemain keturunan berkualitas. Nama Dean Zandbergen langsung dikaitkan dengan omongan dari sang pelatih. Kabar ini mencuat karena sang pemain kedapatan video call dengan Hamdan Hamedan selaku staf Menpora. Tak hanya itu, Zandbergen juga mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Dengan begitu, pemain keturunan Jakarta itu dinilai sebagai sosok yang diprediksi membela skuad Garuda. Berkaca dari penampilannya di level klub, Zandbergen punya kemampuan yang luar biasa. Dirinya merupakan penyerang bertipe pencari ruang, seperti yang digemari oleh Shin Tae-yong. Zandbergen bisa dimainkan sebagai ujung tombak maupun di pos gelandang serang. Di musim ini, pemain 22 tahun ini sudah menorehkan 5 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan. Dia wajib dipertimbangkan karena dinilai akan punya karir yang mentereng di musim depan. Baru-baru ini, Zandbergen baru menyelesaikan proses transfer ke FC Dordrecht. Klub yang juga dibela oleh Jens Raven ini hampir saja promosi ke Eredivisie. Mereka harus mengubur mimpi promosi usai tersingkir oleh FC Emmen di babak play-off promosi. Dengan komposisi penyerangan baru, apakah timnas Indonesia mampu menjebol para tim raksasa Asia di babak ketiga?